Sanggar Lukis Klasik Kamasan terletak di Desa Kamasan, salah satu desa yang berada di Kabupaten Klungkung, Bali. Di sanggar ini diajarkan makna seni yang menemani sejak lahir, seni yang diwariskan dari generasi ke generasi, seperti lukisan wayang kamasan yang hingga saat ini masih dipertahankan keindahannya. Desa Kamasan adalah lukisan wayang yang mempunyai ciri khas khusus, dia mempunyai pakem tersendiri, beda dengan lukisan yang di daerah lain. Lukisan Kamasan ini adalah merupakan warisan dari leluhur kami yang ada di Banjarsage, Desa Kamasan, yang dulunya adalah keturunan dari Dalang, terus punya keturunan bernama Gede Mersadi yang mampu membuat suatu tokoh, yaitu Patih Maudara, karena Raja Klungkung waktu itu sangat berkesan, maka beliau memberi gelar kepada Gede Mersadi itu sebagai gelar Sangging Maudara. Proses alat itu ya di lukis Kamasan itu masih secara tradisional ya. Mungkin kalian bisa lihat itu alat yang diperlukan tentunya ada kanvas dulu ya. Kanvasnya itu dari belacu ya, kain belacu ya, kalau dulu itu kain Bali namanya, tenunan Bali. Sekarang sudah berkembang ada belacu ya. Nah itu tentunya diproses dengan mencampurkan bubur ya, bubur tepung ya, tepung beras itu yang sudah matang. Nah itu digosok-gosokkan, dikeringkan, setelah itu disetrika ya. Setelah ada kanvas baru kita siapkan ini warna gitu ya. Nah, warnanya itu ada warna batu ya, batu itu batu pere namanya. Itu bisa menghasilkan warna kuning dan merah. Setelah itu warna biru itu kita dapatkan dari daun taum ya. Hitam ya, hitam itu dari asap lampu jelaga itu ya. Tahu asap lampu jelaga itu kan dari lampu minyak itu ya. Nah asapnya itu kita tampung gitu, tampung, nah, itu ya berupa serbuk. Setelah itu ada warna putih itu dari tulang ya, tulang yang dibakar itu bisa berupa tanduk ya, tanduk menjangan ya. Itu zaman dulu itu gampang didapatkan tanduk menjangan itu karena teksturnya halus ya. Kalau dibakar tuh dia serbuknya halus gitu. Kalau sekarang karena tanduk menjangan itu langka ya dan juga dilarang itu ya. Nah sekarang bisa alternatifnya pakai kepala babi gitu dibakar ya. Pak Nyoman Mandre, ayahanda dari ibu. Nah itu beliau sebagai perintis dari sanggar ini ya, memberikan seluruh hidupnya itu dalam seni ya, seni lukis khususnya. Zaman tahun 70-an itu, nah itu banyak anak-anak putus sekolah, banyak yang mau belajar itu tertarik ya, biar bisa juga menghasilkan itu. Makanya lama kelamaan itu banyak anak yang mau belajar ya dengan beliau, sehingga terbentuk sanggar itu, sanggar lukis wayang Kamasan itu ya. 1976 resmi dari Dinas Kebudayaan itu sebagai sanggar. Nah dari sana terus dapat perhatian dari Dinas Kebudayaan zaman itu, sehingga mendapat penghargaan juga gitu dari budayaan nasional itu ya. Nah, sehingga lukisan Kamasan itu bisa sebagai apa namanya itu ya, budaya, warisan budaya tak benda gitu ya.
dari UNESCO kan gitu ya, dan juga mendapat penghargaan dari Gubernur Bali ya. Untuk perkembangan zaman sekarang ini, karena sudah mulai zaman digital dengan HP itu kan, anak-anak dengan sendiri asik dengan HP itu, dia bermain, entah nyari apa ya. Jadi beda dengan saya dulu waktu saya kecil, di lingkungan saya nengok ke lingkungan sekitar, dari kakek, dari mertua Pak Nyoman Mandre, saya belajar di sana tentang wayang kamasan di lingkungan waktu ngaben ini kan. Kita harus tahu untuk menarik minat daripada anak-anak untuk belajar wayang kamasan, bisa mau belajar lah, mau mengetahui, paling tidak tahu sedikit tentang wayang kamasan. Karena wayang kamasan ini akan, karena apa? Karena kita orang Hindu pasti pas upacara menggunakan wayang kamasan, maka perlu generasi berikutnya tahu itu Semar Rate itu waktu digunakan untuk apa, waktu metatah potong gigi itu apa, muintan kan, adaplah pengetahuan tentang wayang kamasan ini di lingkungan waktu ngaben ini kan. Kita harus tahu untuk menarik minat daripada anak-anak untuk belajar wayang kamasan. Kalau di keamasan ini ya, ini kan secara turun-temurun diwariskan lukisan keamasan itu dari abad ke-17 ya. Nah, itu berkembang sampai sekarang, tentunya turun-temurun ya, dari keluarga ya, sebelumnya dari beberapa seniman itu. Nah, kalau kami di sini ya di Sanggar Lukis, nah itu tentunya ada usaha untuk membina anak-anak yang memang mau belajar melukis gitu ya. Sampai sekarang ya Ibu sebagai penerusnya ya, setelah beliau meninggal, berusaha dengan apa namanya, dari pesan beliau itu agar tetap melestarikan ya, dengan membina anak-anak yang mau belajar di sanggar ini. Berdoa kita mulai.